kasih dalam Tuhan, kita sedang berada di masa yang saya sebut dengan the season of transition. Jadi musim di mana saudara dan saya berada dalam sebuah transisi atau peralihan. Jadi pada pagi hari ini saya berdoa, saya bertanya sama Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Tuhan ingatkan saya satu topik di mana kita semua hari-hari ini menghadapi sebuah masa transisi atau masa peralihan. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana saudara dan saya bisa memanage atau mengatasi masa transisi ini dengan baik. Karena itu penting. Ketika saudara dan saya berada di dalam sebuah masa transisi dan saudara dan saya tidak bisa menangani masa ini, maka kita bisa putus asa, kita bisa stres, dan kita bisa gagal di tengah jalan, saudara. Saudara, mari kita buka bersama-sama sebagai ayat pembuka. Mari buka di Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-45. Ayat ini yang mengiang-iang terus dalam pikiran saya untuk melatar belakangi atau untuk mendasari firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 berkata demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Kalau saudara nanti lanjutkan pembacaan kitab suci ini di rumah, saudara akan bisa melihat latar belakang dari mengapa Yesus memerintahkan murid-muridnya ini untuk pergi meninggalkan kerumunan orang banyak. Saudara akan mengetahui latar belakang mengapa murid-muridnya diberi tugas khusus untuk meninggalkan dirinya dan untuk meninggalkan orang banyak. Kunci untuk memahami ayat itu adalah ada pada kata memerintahkan. Saudara, kata memerintahkan di situ, ketika saya pelajari, kata ini di dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata constraint. Ya, kata constraint. Nah, kata constraint ini itu kata kerja yang sifatnya itu memaksa. Ya, kata kerja yang sifatnya memaksa. Yesus tidak pernah memaksa murid-muridnya, tapi Yesus selalu memberi pilihan kepada murid-muridnya. Tapi khusus di event, khusus di momen, khusus di musim ini, Yesus memakai kata constraint, memakai kata kerja yang sifatnya memaksa murid-muridnya untuk moving, untuk bergerak maju. Kalau saudara pelajari di keempat Injil, saudara akan mengetahui bahwa sebagian besar murid-murid Yesus itu adalah seorang nelayan. Apa hubungannya dengan kata ini? Saudara, nelayan ini ngerti kapan badai itu akan datang. Ya. Jadi dikatakan kalau saudara baca di Injil yang lainnya, di kisah yang sama, saudara akan menemukan bahwa ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang ke Betsaida, itu waktunya itu sudah evening atau sudah malam. Ya. Nah, para murid itu ngerti kapan badai itu datang. Badai itu datang ketika pergantian musim dari ke sore berpindah ke malam. Nah, makanya kenapa kok mereka dipaksa Yesus untuk moving, untuk bergerak. Dan sesuatu perintah yang sifatnya itu memaksa, itu berarti ada perlawanan di sana. Setuju? Jadi kalau saudara memerintahkan anak saudara untuk melakukan sesuatu dan anakmu memberontak terhadap perintahmu, maka perintah yang kedua itu sifatnya pasti memaksa. Nah, di ayat 45 ini
Mengapa Yesus pakai kata memerintahkan dan itu pakai kata constraint? Karena dengan kata lain murid-muridnya pada waktu itu mungkin sedang berkata, situasinya tidak memungkinkan untuk kita pergi ke sana. Tapi Yesus tetap memerintahkan untuk murid-muridnya nyebrang. Dan firman Tuhan dikatakan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Murid-muridnya walaupun dalam keadaan terpaksa, murid-muridnya taat. Saya mau beritahu sama saudara kebenaran bahwa ketika Tuhan memerintahkan kepada saudara, saudara ngerti perintah Tuhan, perintah itu tidak akan menyesakkan kamu pada saat kamu tidak mentaatinya. Tapi pada saat perintah itu kamu ketahui dan kamu mulai melangkah untuk mentaati perintah itu, pasti kesesakan terjadi. Saya mau beritahu sama saudara, tidak ada dalam agenda Tuhan ketika memerintahkan kita anak-anaknya melakukan sesuatu itu untuk kecelakaan kita. Yang dikatakan amin. Tidak ada dalam agenda orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kerugian bagi anak-anaknya. Yang dikatakan amin. Pada saat Tuhan constrain murid-muridnya untuk bergerak mendahului dia ke seberang menuju ke Betsaida, Tuhan punya purpose yang baru. Tuhan punya misi yang baru. Karena apa? Tuhan ingin kita murid-muridnya, kita anak-anaknya hari ini, dan Tuhan ingin murid-muridnya pada waktu itu belajar sesuatu yang baru. Nah, pada waktu murid-muridnya itu menangkap pesan Tuhan dan dia mulai mentaati apa yang Tuhan perintahkan, saya mau beritahu sama saudara, ada jaminan keamanan di sana. Jadi ketika Tuhan memerintahkan saudara untuk melakukan sesuatu, saya mau beritahu sama saudara, saudara tidak akan pernah dirugikan. Karena apa? Tuhan akan jamin. Sama seperti saudara memerintahkan anak saudara untuk membeli sesuatu di toko serba ada tertentu, saya kok yakin dan percaya saudara akan berikan uang yang bahkan berlebih supaya anak saudara itu sampai di sana mendapatkan apa yang dia inginkan dan saudara inginkan. Setuju? Saudara perhatikan baik-baik. Pada waktu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk bergerak, artinya apa? Untuk beralih dari posisi satu kepada posisi berikutnya. Kata transisi saya mendapatkan artinya adalah dalam kamus Webster itu kata transition itu adalah sebuah pergerakan dari satu kondisi kepada kondisi yang lainnya, kepada situasi yang lainnya. Nah, tujuannya apa? Mengapa kok Tuhan itu menginginkan, Yesus itu menginginkan murid-murid itu bergerak dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya? Tadi dikatakan untuk dikatakan naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Saya teliti kata Betsaida itu artinya house of fruit. Artinya apa saudara? House of fruit. Rumah apa? Rumah yang dipenuhi dengan buah. Ya. Nah, kalau Tuhan memerintahkan sesuatu untuk saudara lakukan, tujuannya itu cuma satu, supaya Tuhan menjumpai dalam dirimu itu ada buah, ada sesuatu yang dihasilkan dalam diri kamu. Nah, yang menghasilkan dalam dirimu itu apa? Tidak lain adalah iman. Iman itu menghasilkan sesuatu dalam diri saudara. Saudara, saya mau beritahu sama saudara, hari-hari ini kita masuk ke dalam masa di mana semua berubah begitu cepat, saudara. Ya, dan saya melihat termasuk juga diri saya sendiri, perubahan itu benar-benar sifatnya itu cepatnya luar biasa. Perubahan itu membuat banyak orang bingung akan apa yang harus mereka lakukan. Ya, nah saudara dan saya, Tuhan ajarkan bagaimana mensikapi perubahan yang terjadi demikian cepat di sini. Saudara bisa melihat perubahan ini terjadi dari segala lini, saudara. Tidak mau tahu keadaanmu kaya, tidak mau keadaanmu sedang, tidak mau keadaanmu kurang.
Tidak mau keadaan jabatanmu itu penting atau nggak penting. Hari ini semua kita mengalami namanya perubahan. Satu hal dalam hidup ini yang saudara dan saya nggak bisa hindari adalah perubahan, change. Ketika perubahan itu terjadi, saudara memilih mengikuti perubahan. Karena ketika saudara dan saya tidak mengikuti perubahan, maka terjadi apa? Saudara dan saya dilindas oleh perubahan. Ya, satu binatang purba yang tidak bisa mengikuti beradaptasi dengan perubahan adalah siapa? Dinosaurus. Maka dari itu muncul sebuah teori, kalau saudara dan saya memiliki dinosaurus mentality, maka kita semua tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Yang terjadi apa? Kita dilindas oleh perubahan. Saudara, bahkan sampai di lini yang rohani sekalipun, semua mengalami perubahan. Saya mau beritahu sama saudara, masa transisi, masa di mana saudara dan saya karakternya di sana diuji. Pada saat saudara mengalami masa transisi, pada saat saudara mengalami masa perubahan, tapi saudara tahu cara menangani perubahan itu bagaimana, saya kok yakin dan percaya, saudara justru malah dibuat lebih kuat karena terjadinya perubahan itu. Yang percaya katakan amin. Nah, pada pagi hari ini saya rindu kita belajar bersama-sama mensikapi perubahan yang terjadi hari-hari ini begitu cepat di hadapan kita. Supaya dengan terjadinya perubahan ini justru saudara tidak dirugikan, tapi sebaliknya justru saudara diuntungkan oleh perubahan ini. Nah, bagaimana kita belajar supaya pada masa transisi atau masa peralihan atau masa perubahan ini saudara dan saya benar-benar bisa beradaptasi dan saudara tidak dirugikan atas situasi ini. Saudara, saya menemukan ada satu contoh di dalam kisah yang terjadi di mana ada seorang nabi namanya Elisa. Di situ kita belajar ada seorang yang mengalami masa transisi, masa peralihan. Dan di sana kita temukan kunci untuk bisa menangani peralihan dengan baik. Bahkan pada masa peralihan itu kita bisa belajar dari kisah Nabi Elisa ini. Mereka orang ini justru mengalami yang namanya ledakan berkat-berkat yang luar biasa di sana. Mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita akan belajar bagaimana saudara menangani masa transisi atau perubahan yang terjadi demikian cepatnya, sehingga itu berdampak kepada emosimu, pada kerohanianmu, berdampak kepada juga materimu, berdampak kepada seluruh aspek hidup kamu. Bagaimana saudara dan saya menangani atau kunci-kunci apa saja yang saudara harus ketahui untuk membuka penyediaan Tuhan, sehingga di masa transisi ini saudara tetap eksis. Bahkan bukan hanya eksis, saudara dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sekeliling saudara. Yang percaya katakan amin. Saya akan membacakan judulnya Minyak Seorang Janda. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Kita akan mendapatkan beberapa kunci bagaimana saudara dan saya hari-hari ini masuk ke dalam masa transisi atau masa peralihan, di mana kondisi saudara sebelum memasuki musim pandemik ini dan selama ini kita berada di dalam musim pandemik, dan saudara akan keluar dari musim ini, saya percaya tidak akan sama lagi. Yang percaya katakan amin. Saudara perhatikan ayat yang pertama. Dikatakan di situ salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Saudara, kalau saudara membaca kisah ini, dikatakan ada seorang istri
dari para nabi yang suaminya itu meninggal. Ini sebuah krisis. Ya, ini sebuah apa? Sebuah krisis. Ini sebuah transisi. Istri nabi ini memasuki masa transisi. Masa di mana yang dahulu dia bersama-sama dengan suaminya, masa di mana penyediaan dia tidak pusing, keuangan dia nggak pusing, kebutuhan setiap hari dia nggak pusing. Tiba-tiba saja suaminya meninggal. Dia masuk di mana keadaan memaksa dia harus berbuat sesuatu untuk melanjutkan kehidupannya. Dia masuk masa di mana tiba-tiba saja dia harus menggantikan peran dari suaminya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. Stressing yang perempuan ini alami, yang ditinggal oleh suami ini alami. Suaminya meninggal dengan meninggalkan tidak warisan, tapi apa? Hutang. Saya berdoa secara pribadi, kelak ketika saya dipanggil, saya nggak ingin meninggalkan hutang, saudara. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, firman-Mu sendiri katakan bahwa pria yang sejati, pria yang takut akan Tuhan, tidak meninggalkan hutang, tapi meninggalkan warisan. Berarti kan baik-baik di sini, saudara. Wanita ini menghadapi krisis, wanita ini menghadapi masa peralihan, dan wanita ini menghadapi tantangan yang berat dalam hidupnya. Tapi satu hal yang kita belajar dari ayat ini, wanita ini sekali lagi tidak berpaling kepada yang lain, tidak berpaling dan datang kepada manusia, tapi wanita ini berpaling alias datang kepada Tuhan. Saya mau beritahu sama saudara hari ini, kalau hari ini saudara dan saya mengalami krisis yang sama seperti yang dialami oleh wanita ini, saya kadang-kadang bertanya sama Roh Kudus, ya Roh Kudus, kok ini namanya tidak ditulis sih? Kok yang ditulis hanya namanya siapa? Elisa saja. Saya mau tanya, saudara, wanita ini punya nama enggak? Saya percaya wanita ini punya nama. Saudara, setiap kali kata wanita atau perempuan disebut di dalam Alkitab, tapi tidak disebutkan namanya, wanita itu menerangkan merujuk kepada gereja. Nah, sampai di sini ya. Perempuan yang tidak ditulis namanya di dalam Alkitab seringkali dipakai untuk kita bisa memahami bahwa kita pun sebagai mempelai wanita. Jadi kalau wanita ini tidak ditulis namanya, wanita ini juga mengisahkan tentang hal yang sama juga bisa berlaku bagi kamu sebagai mempelaiku. Nah, sampai di sini saudara ya. Jadi wanita ini juga menerangkan kepada kita bahwa kita pun sebagai mempelai Kristus, wanita-wanitanya Kristus, perempuan-perempuannya Kristus, itu bisa mengalami hal yang serupa. Kalau saudara mengikuti topik-topik khotbah-khotbah saya beberapa minggu yang lalu, saudara akan mengetahui bahwa krisis atau badai itu sifatnya salah satunya apa? Alami. Masih ingat saudara? Kalau badai itu alami, siapapun akan mengalaminya. Saudara, seringkali kita merasa tertuduh pada saat kita melakukan hal yang salah, dan dalam waktu yang bersamaan kita mengalami krisis, kita mengalami badai, kita cenderung menyalahkan diri kita sendiri dan menghakimi diri kita sendiri dan merasa kita nggak layak. Dan badai yang kita alami hari ini buah daripada kesalahan kita. Saya mau beritahu sama saudara, saudara salah nggak salah, badai itu akan datang. Amin, saudara. Saya mau beritahu sama saudara, salahnya apa Yesus? Ya, salahnya apa Yusuf? Dia mengalami badai yang sedemikian. Salahnya apa Ayub? Meskipun kita temukan ada kesalahannya, tapi saudara akan menjumpai orang-orang yang salah yang ada di Alkitab. Mereka hidupnya juga didatangi oleh badai. Mereka juga mengalami krisis yang sama seperti yang saudara dan saya alami. Jadi ketika saudara dan saya hari ini mengalami krisis, ya, dalam bentuk apapun di area hidupmu, jangan buru-buru menyalahkan dirimu sendiri. Jangan buru-buru mengkambing hitamkan siapapun, tapi hadapi krisis. Yang pertama, datang kepada Tuhan.
Seperti istri Nabi ini. Dia bijaksana, dia cerdas. Ketika dia sadar bahwa hidupnya berada di dalam bahaya, ketika dia sadar hidupnya berada di ujung tanduk, dia tidak memilih untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia datang kepada Tuhan. Ya, dikatakan di sana dia mendatangi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau berseru itu kan sifatnya kita menjerit begitu ya saudara. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ditulis kata cry. Dia datang sambil menangis kencang. Ini tangisan iman namanya saudara. Ya, pada waktu dia datang kepada Tuhan, dia dengan jujur berkata, saya mau beritahu sama saudara, kalau saudara ada masalah, saudara datang kepada bapakmu, saudara datang kepada Tuhan, saudara datang apa adanya kamu, nggak usah dimanipulasi. Tuhan suka ketika kita ada masalah, kita datang kepadanya apa adanya kita. Amin saudara. Dia berkata, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Dan dia berkata, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saudara, pada waktu saya merenungkan ayat ini, saya berpikir seperti ini saudara. Di ayat atasnya dikatakan dia takut akan Tuhan, tapi di bawahnya dikatakan dia berhutang dan meninggalkan hutang buat istri dan anak-anaknya. Saya kok yakin dan percaya ini keadaan yang tidak baik. Ini keadaan yang salah saudara. Tapi pun demikian, perhatikan baik-baik. Ayat yang kedua, saudara akan mengerti hati Tuhan lewat perlakuan Elisa kepada perempuan ini. Ayat yang kedua mengatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Perhatikan baik-baik. Pada waktu saudara menghadapi krisis, entah itu krisis datangnya karena kesalahan kamu, atau krisis itu datangnya orang lain yang berbuat salah, atau krisis itu datang secara global, perhatikan baik-baik, Tuhan peduli. Amin saudara. Kalau saudara lihat ayat yang satu dan ayat yang kedua, pada saat wanita ini menghadapi krisis, wanita ini menghadapi kesesakan, sifat Tuhan pada waktu mendatangi dia bukan lagi mendahulukan penghakiman atas kesalahannya, tapi justru sebaliknya. Sifat Tuhan pada waktu mendatangi wanita ini adalah sifat yang penuh belas kasihan. Adalah salah besar ketika engkau menghadapi krisis. Engkau buru-buru memiliki pemahaman yang salah bahwa krisis yang datang itu dalam hidupmu itu ulah Tuhan. Seringkali kita banyak memiliki pemahaman yang salah tentang pribadi Tuhan, terutama ketika kita berada dalam masalah dan tekanan. Masalah dan tekanan dalam hidup kita, jangan buru-buru memiliki persepsi yang salah tentang pribadi Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang ingin memberi solusi terhadap krisismu. Tuhan adalah Tuhan yang rindu memberi jalan keluar terhadap masalahmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang ketika saudara dan saya menghadapi krisis, menghadapi masalah, dengar baik-baik saudara, Dia ingin saudara dan saya melibatkan Dia. Amin, yang percaya katakan amin saudara. Saudara tadi katakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adalah kerinduan Tuhan. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah hari-hari ini, Tuhan ingin dilibatkan. Tuhan ingin memberi jalan keluar kepada saudara. Ingat ya, pada waktu saudara dan saya mendapatkan masalah, adalah bijak saudara datang kepada Tuhan. Adalah tindakan yang sangat cerdas saudara datang kepada Tuhan. Kenapa? Saya katakan demikian. Kalau saudara menghadapi masalah di bumi, kunci jalan keluarnya itu tidak terdapat di bumi. Kunci jalan keluarnya itu terdapat di dunia yang lain, kerajaan yang lain. Amin saudara.
bumi ini adalah sebenarnya saudara adalah negara persemakmurannya surga, Commonwealth-nya surga. Commonwealth-nya surga menjadi rusak pada saat apa? Orang pertama yang dipercayai oleh Tuhan yang namanya Adam itu memilih memberontak kepada Tuhan. Itu yang membuat bumi ini, Commonwealth-nya surga ini, negara persemakmuran daripada surga ini rusak. Jadi saya mau beritahu, mengapa kok seringkali kita dapat masalah, dapat konflik, mengalami krisis. Kita perlu datang kepada Tuhan. Karena apa? Apapun solusi yang kita temukan di bumi ini, saya mau beritahu ya, dengan cara kau mendapatkan dengan kekuatanmu, itu akan membawa engkau masuk kepada siklus perbudakan. Ya. Tetapi pada saat saudara menghadapi menghadapi krisis, saudara mencari solusi ilahi yang datangnya kepada kerajaan utama yaitu surga, maka yang terjadi, saudara tidak lagi masuk kepada perbudakan, tapi justru saudara diberikan kemerdekaan. Nah, sampai di sini saudara. Saya mau beritahu sama saudara, pada waktu perempuan ini datang kepada Elisa, Tuhan mendatangi lewat Elisa dan dia berkata kepada perempuan ini, apa yang kamu miliki? Nah, yang kedua, ketika saudara berada dalam masa peralihan atau masa krisis ini, selain engkau datang kepada Tuhan, Tuhan seringkali menanyakan kepadamu sesuatu yang dia bisa jadikan sarana untuk mendatangkan yang namanya mujizat, untuk mendatangkan yang namanya solusi, untuk membuat bagimu jalan yang baru. Yang katakan amin. Ya, saudara, di ayat yang kedua tadi dikatakan seperti ini. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumahmu. Ya, dikatakan, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di mana? Di rumah, kecuali apa? Sebuah buli-buli berisi apa? Minyak. Perhatikan baik-baik ya saudara. Kalau engkau menghadapi krisis hari ini, engkau menghadapi masalah hari ini, saya tidak tahu apakah itu sakit penyakit, apakah itu keuangan, apakah itu pekerjaan, apakah itu hubungan, apakah itu pelayanan. Anyway, apapun masalah, apapun krisis yang kau sedang hadapi hari ini, Tuhan selalu punya jalan keluarnya. Dan dengar, jalan keluarnya itu seringkali tidak jauh dari kamu. Jalan keluar yang dia pakai untuk menjawab, untuk sebagai solusi masalahmu, itu selalu apa yang ada padamu dan bukan yang tidak ada padamu. Yang nanti katakan amin. Tadi dikatakan apa yang ada padamu. Wanita ini, istri Nabi ini berkata, yang ada di rumahku hanya sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa yang dimiliki oleh istri Nabi yang diminta oleh Elisa menunjukkan sesuatu yang ada padanya, ini minyak yang berharga. Ya, minyak yang dipakai, minyak yang dimiliki yang terakhir, barang yang terakhir yang dia pertahankan, yaitu adalah minyak wangi. Artikel itu mengatakan bahwa wanita ini menyimpan. Karena apa? Harta yang berharga buat seorang wanita pada waktu di zaman Israel adalah minyak ini, saudara. Nah, minyak ini ditanya sama Elisa, apa yang ada padamu? Wanita ini berkata, hanya minyak. Artikel itu menyebut minyak ini dibeli oleh seorang wanita ini dengan gaji bekerjanya dia. Jadi ini minyak juga yang dipakai oleh perempuan yang meminyaki kakinya kaki Yesus. Nah saudara, jadi ini minyak yang paling berharga yang dimiliki oleh siapa? Oleh wanita ini. Saya mau beritahu sama saudara, kadang-kala ketika engkau menghadapi masalah, ya, dan Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar untuk menyelesaikan masalahmu, kadang-kala hal-hal yang Tuhan minta sebagai jalan keluar buat masalahmu, sesuatu itu yang seringkali engkau anggap paling penting dalam hidup kamu.
pada waktu engkau bisa melepaskan itu, saya mau beritahu sama saudara, kalau sesuatu itu berharga bagi saudara, dan saudara itu sedang mengalami krisis, dan yang berharga yang kau miliki itu diminta oleh Tuhan, engkau secara legowo, orang Jawa bilang, secara dengan sukarela kau memberikan kepada dia, dan kau tahu itu barang berharga, saya mau beritahu, justru keberhargaannya itu dilipat gandakan menjadi lebih berharga buat saudara. Amin saudara. Saya mau beritahu sama saudara bahwa sekali lagi, kalau Tuhan minta sesuatu dalam hidupmu, tujuannya tidak untuk merugikan kamu, tujuannya justru untuk apa? Memperkaya kamu. Apapun itu saudara. Kalau Tuhan minta dalam hidupmu waktumu, itu supaya apa? Supaya engkau memiliki waktu-waktu yang maksimal dalam hidup kamu. Ya, kalau Tuhan minta uang dalam hidupmu, tujuannya apa? Engkau gak ingin Tuhan itu melihat kamu diperbudak oleh uang. Kalau Tuhan inginkan bahwa dia terlibat dalam pekerjaan kamu, Tuhan hanya inginkan apa? Justru pekerjaanmu itu menjadi sarana untuk dia memberkati kamu. Jadi dengan kata lain, apapun yang berharga yang Tuhan minta dalam hidupmu, tidak dengan tujuan menyengsarakan kamu. Amin saudara. Tuhan ingin saudara mengalami apa yang terbaik dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Apa yang terbaik yang dari Tuhan itu bukan saudara sembuh, saudara sakit dan saudara mengalami kesembuhan. Apa yang terbaik dari Tuhan seringkali apa? Ada banyak virus, ada banyak bakteri, ada banyak kuman tidak bisa menyentuh hidup saudara. Itu yang terbaik dari Tuhan. Amin saudara. Seringkali kita berpikir yang terbaik dari Tuhan tuh aku sakit sembuh. Maaf, aku miskin, aku kaya. Tidak. Yang terbaik dari Tuhan, ketika di sekelilingmu ada banyak virus, ketika sekelilingmu ada banyak sakit penyakit, mereka tidak bisa menyentuh hidup kamu. Amin saudara. Ya, yuk kita lanjutkan yuk.